Selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan correspondence analysis di dalam SPSS. Pertama, saya akan menjelaskan kembali tujuan dari correspondence analysis. Kemudian, bagaimana cara menginput data, menjalankan programnya, dan akhirnya melakukan interpretasi terhadap hasilnya. Correspondence analysis akan menyajikan data non-metrik yang bersifat multidimensi ke dalam sebuah perceptual map yang biasanya berdimensi rendah, 2 atau 3. Jadi dalam sebuah peta, dalam sebuah map, baik 2D maupun 3D yang bisa dipahami, diinterpretasikan dengan mudah. Dalam contoh berikut, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah proyek penelitian di mana kita akan menilai sebuah produk ya yang terdiri dari 4 brand dan 3 atribut. Ya, katakan ini ice cream. Atribut pertama mungkin rasanya, atribut kedua mungkin packagingnya. Jadi ada yang kemasan kecil dengan stick, kemudian ada yang dalam cone, kemudian ada juga yang literan ya di dalam pack 1 liter misalnya. Jadi ada 4 brand, kemudian ada beberapa rasa, ada beberapa packaging, dan mungkin atribut ketiga adalah pembelinya. Ya, jadi segmen pembelinya mungkin anak-anak, remaja, kemudian dewasa dan lansia. Ya. Jadi ini data yang berdimensi tinggi. Ya. Dan kita akan coba sajikan data-data tersebut ke dalam sebuah map yang mudah dipahami, yang lebih mudah untuk dicerna. Nah, proses tersebut disebut juga proses ordinasi, ya, di mana kita mengurangi data berdimensi tinggi menjadi berdimensi rendah. Saya akan berikan contoh. Dalam kasus ini, kita bisa membuat analisis untuk setiap pasang variabel kategorikal. Ya, jadi kita perhatikan contohnya antara brand dengan atribut yang pertama. Brand ini adalah brand es krimnya dan atributnya adalah rasanya. Misalnya yang pertama adalah vanilla, yang kedua adalah coklat, strawberry, kopior, dan seterusnya. Nah, seluruh variabel-variabel yang ada di dalam analisis ini semuanya kategorikal. Brand tentunya bersifat kategorikal. Atribut rasa-rasa tadi, berbagai rasa tadi, itu tentu juga bersifat kategorikal. Ya. Kemudian atribut kedua, tadi packaging. Stick, kemasan dalam stick, cone atau literan, itu juga kategorikal. Segmen pelanggan atau pembeli, ya, anak-anak, kemudian remaja, dewasa dan lansia, itu juga semua variabel yang bersifat kategorikal. Dalam correspondence analysis, biasanya kita memilih 2 atribut dulu untuk dianalisis. Jadi contoh, kita bisa memilih antara brand dengan atribut 1, itu sebuah analisis. Kemudian brand dengan atribut 2, analisis yang kedua. Brand dengan atribut yang ketiga, analisis yang ketiga. Atribut 1 dan atribut 2, itu analisis yang keempat. Atribut 1 dan atribut 3, itu yang kelima. Dan atribut 2 dan atribut 3, itu analisis yang keenam. Jadi dalam kasus ini ada 6 correspondence analysis yang bisa kita lakukan. Ya, 6 contingency table. Nah, saya akan perlihatkan input datanya seperti apa untuk setiap pasang analisis tadi. Kita ambil contoh brand dan atribut yang pertama, rasa. Kita namakan setiap kategori di dalam rasa tadi dengan huruf X1 sampai dengan X6. Jadi katakan X1 adalah rasa vanila, X2 coklat, X3 strawberry, dan seterusnya. Maka dalam analisis correspondence, kita akan membuat tabel input yang bentuknya seperti ini, di mana ada brand sebagai row,
dan X yang berupa rasa tadi sebagai kolom-kolom di sana. Jadi ada 4 brand dan ada 6 rasa. Ya, jadi ini kita hanya memilih 2 variabel kategorikal dari beberapa kemungkinan tadi, dari 4 variabel yang ada. Nah, data ini data yang multidimensi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini jumlah kolomnya sudah lebih dari 2. Jadi kalau kita membuat scatter plot biasanya hanya 2 kolom ya. Ya, kalau kita membuat peta 2 dimensi dengan 2 kolom kita bisa membuat peta. Ya, tetapi kolom yang dimiliki oleh table ini ada 6. Ya, dan kita mau sederhanakan itu menjadi sebuah peta 2 dimensi. Jadi ini sebuah data yang bersifat multidimensi dari 2 variabel saja, 2 variabel kategorikal, ya. Nah, apa isi masing-masing sel di sini? Input untuk correspondence analysis yang disebut contingency table selalu berisi frekuensi data, jumlah count, jumlah case, jumlah unit yang terjual. Jadi selalu bersifat frekuensi data dari categorical variables. Jadi saya berikan contoh di sini. Di sel ini kita akan menuliskan ada berapa buah atau berapa pieces brand A atau es krim A terjual untuk rasa vanilla tadi. Kemudian ada berapa brand A yang terjual untuk rasa coklat. Dan seterusnya ke kanan. Sehingga total yang di sebelah kanan ini adalah total penjualan brand A. Kemudian sel di bawahnya ini adalah berapa unit brand B yang terjual untuk rasa vanilla tadi. Ya, jadi mengikuti pola yang pertama, ya, di sini adalah jumlah penjualan atau unit yang terjual untuk berbagai rasa dari brand B, ya. Dan di paling kanan kalau kita jumlah, tentunya itu menjadi apa? Menjadi total penjualan brand B dan seterusnya, ya. Jadi kita akan melihat proses selanjutnya dari data ini. Kita akan bisa melihat row profile, ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana menghitung row profile, yaitu similarity, ya, kemiripan antar berbagai brand. Jadi contoh, ternyata dalam grafik ini, dalam chart ini, brand B dan brand D ini memiliki kemiripan pola penjualan. Artinya rasa yang laku untuk B dan D ini hampir sama. Dan A dan C mungkin lebih mirip juga dibandingkan A dan B atau C dengan D, ya. Itu kalau kita melihat kedekatan antar brand. Jadi analisisnya pada tingkat row atau baris. Nah, kita juga tentu bisa melihat analisis pada tingkat kolom. Jadi kita bisa melihat dalam hal ini X2 mungkin rasa coklat dengan X5 mungkin rasa durian, yaitu lebih pola penjualannya lebih mirip dibandingkan X1 atau X6. Ya, ini rasa vanilla dan yang lain. Jadi pola penjualannya agak berbeda ini. Ya, dan kita bisa lihat pola penjualan X3 dan X6 rasa yang mungkin pembelinya hampir sama misalnya, ya. Seperti itu. Dan kedua analisis ini bisa digabungkan di dalam satu common space, dalam satu joint space, dalam sebuah perceptual map, sehingga kita bisa melihat baik informasi dalam rows atau baris berupa brands dan penjualan berdasarkan rasa, yaitu X, itu bisa disajikan di dalam satu map saja. Sehingga kita bisa melihat bahwa brand A ini yang laku adalah X2. Ya, artinya cenderung rasa coklat ini lebih laku untuk merek A. Sedangkan untuk brand D, ya, ini lebih cocok atau pelanggan lebih suka untuk rasa X3. Jadi itu yang dilakukan, yang dihasilkan oleh correspondence analysis, ya. Kita bisa menggabungkan data dalam rows dan dalam kolom
yang tentunya berdimensi tinggi, ya, artinya lebih dari dua dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan dalam hal ini 6 dimensi, ini bisa disajikan dalam peta 2 dimensi. Bagaimana melakukan input data di SPSS? Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya akan memberikan contoh dengan bagaimana sebuah perguruan tinggi, ya, menerima mahasiswa di mana terdapat 8 program studi dan ada 7 cara masuk ke perguruan tingginya. Ya, jadi di sini ada jalur prestasi A, B, dan C, jalur raport, jalur tes, transfer, dan jalur undangan khusus. Dan ada 8 program studi. Data yang di dalam contingency table ini adalah frekuensi, jadi artinya jumlah student, ya, jumlah mahasiswa informatika yang masuk lewat jalur yang pertama itu ada 5, lewat jalur B ada 5, jalur C 14, dan seterusnya. Ya, jadi total data ada 248. Jadi di dalam SPSS kita harus mendefinisikan 3 buah variabel. Yang pertama adalah prodi, ya. Jadi yang pertama di sana, kalau Anda masuk ke variable view di dalam SPSS, kita definisikan yang pertama adalah prodi, ya, itu untuk baris. Kemudian jalur untuk kolom, dan yang terakhir adalah scores untuk menampung data frekuensi di dalam contingency table-nya. Ya, jadi berapa orang yang masuk lewat prodi A, untuk prodi A lewat jalur A, itu datanya frekuensinya ada di variable scores. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah variabel kita definisikan, kita bisa masukkan datanya seperti ini. Contoh untuk teknik informatika ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur yang digunakan. Di sini jalurnya, dan dimasukkan frekuensi di masing-masing jalur dan prodinya. Untuk sistem informasi ini juga demikian, kita masukkan jadi berulang ke bawah, ya. Ini semua sistem informasi dan ada berbagai jalur. Kita masukkan frekuensi atau count dari masing-masing selnya. Ya, kita masukkan jumlah mahasiswa yang diterima lewat masing-masing jalur untuk prodi tersebut. Kemudian langkah berikutnya kita harus mendefinisikan weight atau bobot, ya, dari setiap data tadi, bahwa baik prodi maupun jalur masuk itu akan dibobotkan menurut frekuensi di dalam variable scores. Karena pada dasarnya SPSS belum mengetahui variabel mana yang akan memberikan bobot kepada baris maupun kolomnya. Ya, dengan kata lain, SPSS belum mengerti bahwa ini sebuah contingency tables, ya. Jadi kita masuk ke dalam dari menu, kita klik data, ya, dari menu klik data, lalu di bawah ada menu weight cases. Anda klik, maka akan keluar dialog box seperti ini, dan kita harus memasukkan scores tadinya di sini ke frekuensi variable. Ya, jadi kita menyatakan kepada SPSS untuk melakukan weighting atau pembobotan berdasarkan scores. Ya, frekuensi variabelnya adalah scores. Jadi itu yang tahap pertama harus kita lakukan setelah variabel di input, kemudian angkanya dimasukkan, dan jangan lupa melakukan pembobotan. Ya, jadi weighting data. Baik, setelah itu, setelah kita definisikan pembobotannya, maka kita bisa menjalankan program correspondence analysis. Ya, langkah pertama Anda klik di analisis dan Anda temukan ada correspondence analysis, masuk ke dalam menu tersebut, kita run, dan akan keluar dialog box seperti ini. Kita harus mendefinisikan bahwa prodi itu adalah rows dalam analisis kita, dan jalur penerimaan adalah kolomnya. Ya, jadi tinggal masukkan prodi sebagai row dan jalur sebagai kolom. Kemudian kita
definisikan bahwa prodi itu angkanya dari 1 sampai 8, sementara jalur dari 1 sampai 7. Ya, jadi kita klik define range. Ketika kita sudah masukkan prodi di row, kita klik define range, masukkan angka 1 sampai 8, sedangkan untuk jalur masuk antara 1 sampai 7, ya. Sehingga SPSS tahu bahwa rentang nilai di rows adalah 1 sampai 8 dan jalur 1 sampai 7. Kita klik model, maka akan keluar dialog box seperti ini dan kita isi dengan angka 2 sebagai jumlah dimensi yang ingin kita lihat dalam solusi akhir, ya. Distance measure-nya adalah chi-square, ya, dan normalization method-nya symmetrical. Ya, ini adalah konfigurasi yang paling umum dalam correspondence analysis. Kita klik plot, akan keluar dialog box seperti ini dan kita berikan pilihan by plot, row points, column points, dan display all dimensions in the solution. Lalu kita klik continue. Maka akan keluar hasil seperti ini dan kita bisa melihat bahwa peta 2 dimensi dihasilkan oleh program ini. Kita bisa melihat lingkaran-lingkaran kecil yang merah itu adalah prodi, berarti rows, dan yang biru adalah jalur masuknya, ya, itu adalah columns. Keduanya tampil di dalam satu map yang sama, join space atau join common space atau join space. Kita lihat di sini bahwa contohnya elektro dan akuntansi itu polanya memiliki kemiripan, mereka jalur masuknya hampir sama, ya. Dan Anda perhatikan di sini titik originnya ada di sini, ya, dimensi 1 titik nolnya di sini, dimensi 2 titik nolnya di sini. Dan kalau kita lihat elektro dan akuntansi ini agak mirip, ya, dan sudut di antara keduanya dari origin ini hampir rapat, ya. Artinya elektro dan akuntansi ini sangat mirip, ya. Nah, asosiasinya, kekuatan asosiasinya telah dijelaskan bahwa itu tergantung jarak, ya, sudut dan jarak dari titik origin, ya. Jadi contoh dalam hal ini informatika cenderung lewat jalur tes, ya, karena sudutnya paling dekat ke sana. Informatika, ya, memiliki kedekatan dengan jalur tes dan kedekatannya tinggi karena jaraknya panjang, ya. Ini adalah perkalian 2 vektor, ya. Jadi sudutnya ini agak sempit, tetapi juga bukan hanya sudutnya sempit, jaraknya panjang, ya. Jadi informatika cenderung memiliki kedekatan dengan jalur tes. Dan kalau Anda perhatikan dalam tabelnya, memang betul, ya, jalur tes itu digunakan hanya untuk mahasiswa informatika. Jadi dengan melihat gambar ini kita bisa melihat tabel yang tadi dalam sebuah peta 2 dimensi, ya. Dan ini adalah sebuah teknik yang sangat baik, ya, sangat menolong karena data multidimensi dalam tabel tentu akan sulit untuk kita bisa melihat pola di sana. Tapi dalam peta 2 dimensi ini jauh lebih sederhana. Nah, kesulitannya tentu memberikan makna terhadap dimensi 1 dan dimensi 2 ini. Kita harus memberikan nama terhadap kedua dimensi di atas, ya. Tentu ini telah dijelaskan di bagian video tentang teori, ada cara subjektif, ada cara objektif, ya, dan kita bisa melakukan analisis tambahan untuk memberikan pemaknaan yang lebih baik tentang dimensi yang dihasilkan oleh correspondence analysis. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.